Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Termasuk nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat bisa menikmati duduk, ya, bermajelis untuk saling tausiah, ya, nasihat menasihati di antara kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan keimanan ini hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bahasan kajian tazkiyatun nafs kita insyaallah akan membahas mengenai bab ifah. Apa itu ifah? Ya, ifah adalah menjaga diri, ya, menjaga kehormatan diri dari sesuatu yang diharamkan. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa menjaga diri dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Malik, Ahmad, dan At-Tabrani. Jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki sifat ifah ini, gitu ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha, gitu ya, untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak terjatuh ke dalam sikap meminta-minta, gitu ya, kepada orang lain, gitu ya. Jadi mereka sangat jaga, gitu ya. Ya, kadang-kadang di saat mereka dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, gitu ya, mereka berusaha untuk tidak meminta pertolongan kepada orang lain. Mereka jaga sekali, gitu ya. Ya, dan apalagi ketika berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan, gitu ya, mereka menunjukkan sikap rakus, sikap tamak. Seandainya mereka katakanlah memiliki teman-teman, gitu ya, orang sukses, orang kaya, orang berada, ya, dia ingin misalkan morotin, gitu ya, ke teman-temannya, gitu ya, ingin memanfaatkan mereka. Tidak, ya, mereka tetap berusaha untuk menjaga kehormatan diri mereka, ya, mereka tidak mengemis-ngemis, ya, untuk ditolong atau untuk dibantu, ya, mereka jaga harga diri mereka sebagai seorang muslim, gitu ya. Jadi sifat ifah ini adalah sifat yang sangat mulia sekali, ya. Ada orang, gitu ya, yang, ya, dengan ujian sedikit saja dari Allah Subhanahu wa taala, oh, itu sudah ditulis di status, ya. Duh, bagaimana ya hari ini, gitu ya, tidak ada beras di rumah. Nah, bagaimana ya sekarang, ya, untuk beli susu bayi pun sudah susah. Kadang-kadang keluhan-keluhan seperti itu diposting di media sosial, berharap bahwa ada kawan lamanya, sahabatnya, gitu ya, di media sosial itu yang nanti terketuk hatinya untuk membantunya. Ya, banyak orang-orang tipe seperti ini di zaman sekarang ini, ya, seperti memelas, gitu ya, belas kasih dari
orang lain gitu ya. Nah, orang-orang yang ifah itu nggak seperti itu. Ya, meskipun mereka memiliki teman-teman yang sukses, yang katakanlah secara ekonomi orang berada gitu ya, mereka tidak manfaatkan itu. Ya. Dan ketika kalaupun gitu ya mereka di puncak kesusahannya, ya, yang paling berani mereka lakukan apa? Ya mungkin berhutang, meminjam, ya, meminta tangguh untuk pembayarannya. Nanti kalau mereka sudah ada rezeki mereka kembalikan, ya. Mereka tidak mau meminta gitu ya. Ya, padahal ya ketika dalam kondisi yang sangat sulit, katakanlah sangat terjepit gitu ya. Ya sebetulnya sih tidak masalah gitu untuk meminta. Nah, tapi orang-orang yang punya sifat ifah ini dia enggak, dia jaga kehormatan diri dia. Ya, jadi seperti itu kira-kira sahabat filah orang-orang ifah ini. Ya, apalagi terhadap perkara-perkara yang haram, ya, ngerjain temennya gitu ya, atau mengambil yang bukan haknya, menunjukkan keserakahan terhadap harta milik orang lain, apalagi ada hasad dan dengki ingin menguasai harta orang lain. Oh tidak sama sekali. Ya, menyusahkan aja mereka nggak mau, apalagi untuk ya mengambil yang bukan haknya gitu ya, seperti itu. Dalam hadis Iyad bin Himar dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga itu ada 3. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, masya Allah. Ya. Kemudian di sini tidak disebut yang kedua. Ya, jadi saya mengambil ringkasan hadis. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah laki-laki kaya yang menjaga dirinya lagi banyak bersedekah. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ada juga di antara orang-orang ifah itu adalah orang-orang yang dia sebetulnya punya harta yang cukup, ya, tapi dia juga menjaga dirinya agar tidak terjatuh di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, mereka tidak terjatuh ke dalam judi, mereka tidak terjatuh ke dalam riba, mereka tidak terjatuh ke dalam perzinahan, ya, dan maksiat-maksiat lain yang dibenci oleh Allah SWT. Nah, ini adalah calon penghuni surga, ya, menurut sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Jadi dia menjaga sekali dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara maksiat, ya, kemudian dia banyak menggunakan hartanya untuk bersedekah di jalan Allah. Ya, ini masya Allah, ya, calon penghuni surga ini. Ya. Nah, kaitan ifah dengan harta, ya, apa kaitan ifah dengan harta? Sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, di dalam Islam mencari harta, ya, untuk mencukupi diri sendiri, ya, kemudian diniatkan salah satunya mencari harta ini mencukupi diri sendiri ini agar dia tidak terjatuh, ya, kepada sifat suka meminta-minta kepada orang lain. Ini adalah bagian dari ifah. Ya, jadi seorang muslim itu ketika dia berada di dalam kesulitan, katakanlah di dalam kondisi yang ya dia di bawah gitu ya, dia sedang jatuh gitu, maka dia berusaha gitu ya untuk berikhtiar gitu ya untuk mengembalikan kondisinya gitu ya. Ya, karena kita kan tidak tahu ya apakah kita nanti akan diwafatkan dalam kondisi sebagai orang yang mampu gitu ya, punya harta yang cukup, atau kita akan diwafatkan oleh Allah SWT sebagai seorang duafa, orang miskin, orang fakir. Kita kan nggak pernah tahu. Dalam hidup ini kita hanya diminta oleh Allah SWT untuk banyak berdoa dan banyak berusaha atau berikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT. Ya, nah ketika kita berusaha gitu ya untuk menafkahi diri dan keluarga kita dengan sebaik-baiknya, ya, dengan tujuan supaya kita tidak merepotkan orang, ya, tidak meminta-minta kepada orang, ngemis-ngemis pada orang, ya, ini bagian dari ifah gitu. Ya, jadi kalau kita melihat gitu ya orang-orang yang badannya sehat, ya, gagah gitu ya, atau perempuan gitu ya, masih sehat tapi kerjanya itu menengadahkan tangan, ngemis di perempatan-perempatan jalan, ya, atau setelah bubaran sholat Jumat ya mengemis di masjid-masjid, ini adalah orang-orang yang tentu jauh dari ifah. Ya, orang mukmin itu nggak seperti itu. Ya, mereka tidak mau mengemis, ya, meminta uluran belas kasihan dari orang lain, apalagi dilakukan dengan penuh sandiwara. Ini sih udah jatuhnya udah kemaksiatan gitu ya, menipu orang gitu ya. Jadi pura-pura susah, ya, pura-pura nggak ada uang. Jadi setiap ketemu dengan orang dia bilang dia nggak ada uang gitu ya. Maka dia berharap kawan-kawan baiknya pun membantu dia. Ada juga orang seperti ini.
Ya, ada juga nggak punya rasa malu gitu, ya seperti itu. Ya, ada juga yang misalkan mengatakan atas nama hutang gitu ya, atas nama hutang, ya dia berhutang padahal dia sudah niat, teman saya ini orang kaya, nggak usah saya kembalikan juga uangnya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ngomongnya hutang padahal dia udah niat nggak akan bayar, itu sama, jadi kan minta-minta gitu kan. Ya begitu ditagih ya susah gitu ya, ngeles susah gitu ya, tidak mau bertanggung jawab, tidak memberi kabar kalau dia belum bisa menunaikan pinjamannya gitu ya. Nah, ini jadi masalah gitu ya, seperti itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Nuaim, ya, barang siapa yang mencari harta agar merasa cukup dari orang lain, ya, dan menjaga diri dari meminta-minta, maka ia akan menemui Allah sedang wajahnya seperti bulan di malam purnama, masya Allah ya. Hadis riwayat Nuaim. Jadi begitu besarnya ya penghargaan Allah SWT kepada orang-orang yang merasa cukup dengan harta yang dia miliki dan berusaha untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini adalah orang-orang yang akan menemui Allah kelak di yaumil akhir dengan wajah seperti bulan di malam purnama ya. Nah, Allah SWT juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 273, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi. Ya, orang yang tidak tahu menyangka ya bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena menjaga diri dari meminta-minta ya. Jadi orang-orang yang ifah ini nyangkanya gitu ya, seseorang yang ifah ini itu dikiranya orang mampu gitu ya, dikiranya orang yang tidak ada masalah dalam soal harta atau tidak ada masalah dalam soal ekonomi ya, saking ifahnya orang nggak tahu dia sulit gitu ya. Jadi orang-orang yang ifah ini yang disangka orang lain mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang sedang tidak susah, orang-orang yang sedang tidak ada masalah ekonomi gitu ya. Saking pinternya ya menutupi kondisi dirinya. Berbeda dengan orang yang tidak ifah ya. Ya mereka tidak menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Mereka akan mengekspos, akan banyak mengeluhkan gitu ya, kondisi dia ke seluruh dunia akan dikabarkan nama dia. Ya, dia ingin semua orang ini ya, seperti itu. Ketika dia sakit, tidak ada biaya untuk berobatnya dan lain-lain. Semua orang tahu sedunia gitu ya. Dia yang menyebarkan sendiri, bukan orang lain yang menyebarkan sebagai tanda perhatian kepada dirinya, bukan gitu ya. Dia sendiri yang mengekspos penyakitnya gitu ya. Disebutkanlah gitu ya. Ya agar apa? Agar semua orang simpati, agar semua orang menolong. Nah, orang-orang ifah enggak seperti itu. Ya, jadi mereka berusaha untuk menjaga kehormatan diri mereka gitu ya. Meskipun sebetulnya mereka dalam kondisi sulit dan berhak untuk dibantu gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi yang dimaksud dengan kaya jiwa atau kaya hati itu adalah mereka tidak membutuhkan sesama makhluk. Ya, karena seseorang akan menjadi hamba dari makhluk itu selama ia butuh, dan seseorang itu akan menjadi merdeka, ya, akan menjadi mandiri ketika dia selalu merasa cukup. Ya. Nah, orang-orang ifah ini dia akan mengendalikan nafsu keinginannya, ya, agar ketamakan kepada sesama makhluk itu tidak bercokol di hatinya, ya, karena itu bertentangan dengan prinsip tawakal gitu ya. Jadi dia berusaha untuk ya mengendalikan nafsu keinginannya, karena kalau dia lihat misalkan dia memiliki teman-teman yang berkemampuan, teman-teman yang secara ekonomi mumpuni gitu ya, maka dia akan merapat gitu ya, bagaimana caranya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari sahabat-sahabatnya, dari kawan-kawannya, seperti itu. Ya, jadi memang orang-orang ifah itu nggak akan seperti itu. Ya, tidak dia manfaatkan gitu, seperti itu. Ya, mungkin dia pernah gitu ya mencoba ya untuk barangkali ingin menjalin kerjasama gitu ya, tapi begitu kawan-kawannya sudah menunjukkan tidak ada pintu masuk nih untuk kerjasama, ya sudah gitu ya. Jadi dia tidak terus ngotot, tidak terus maju ya, apalagi sampai ya ngerjain teman-temannya gitu ya, menipu, menyalahgunakan kepercayaannya ya. Nah, ini sudah jauh dari ifah kalau seperti itu ya. Ya, kita sering sekali mendengar gitu ya, bahwa di zaman sekarang ya kekuatan relasi, networking itu penting gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa
mudah mencari proyek, mudah mencari peluang, kesempatan. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya semua gitu ya, relasi-relasi itu dianggap sebagai batu loncatan semua. Maka kita lihat di zaman sekarang ini sedikit sekali persahabatan sejati itu. Orang itu mendekat, orang itu menjadi sahabat semata-mata apa? Semata-mata karena ya ingin menjadikan kita atau kita menjadikan mereka sebagai batu loncatan untuk proyek-proyek duniawi gitu. Ya kalau ndak ada kerjaan proyek ya sudah gitu masing-masing. Ya jadi orang tuh satu sama lain berukhuwah itu gara-gara apa? Hanya gara-gara ada urusan proyek saja. Ya itu yang terjadi gitu di zaman sekarang. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang mendapatkan apa persahabatan sejati di dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi ada kawan-kawannya, ada sahabat-sahabatnya yang selalu peduli gitu, yang tahu kapan dia sehat, kapan dia sakit, ya yang selalu memantau kondisi dirinya, ya yang selalu terbuka ya satu sama lain, ya saling berempati satu sama lain, ya saling mengingatkan, nasihat menasihati. Masya Allah ya, kalau kita punya sahabat-sahabat yang tetap nempel di kita meskipun kita sedang jatuh di bawah gitu ya, itu harus sangat disyukuri. Karena manusia-manusia zaman sekarang ini kalau kita lihat dia hanya dekat dengan kita kapan? Ya saat kita lagi di atas, saat kita sedang sukses, saat kita sedang ekonomi kita sedang jaya-jayanya, pada nempel semua. Seperti magnet gitu ya, pada datang seperti itu. Ya, justru Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang justru nempelnya itu kepada orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang di bawah, orang-orang yang sedang butuh dibantu. Seperti itu justru sebaliknya. Ya Rasulullah dan para sahabat itu. Ya bukan justru inginnya nempel kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, kaya raya, enggak. Gitu ya. Jadi ya ini adalah suatu hal yang ya sudah terbalik-balik di zaman sekarang gitu ya. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang ketika melihat sahabatnya kaya, nggak ada tuh keinginan gitu untuk apa morotin, ngambil kekayaan orang tersebut, itu nggak ada kepikiran seperti itu. Ya apalagi sampai hasad dan dengki, nauzubillah min dzalik gitu ya, nggak ada. Ya apalagi sampai ya melakukan perkara-perkara kemungkaran gitu ya, ingin mengambil harta orang lain secara zolim, ya. Ingin merampas yang bukan haknya gitu ya, seperti itu. Nah berikutnya kita akan membahas mengenai bab berkaitan dengan ifah juga adalah bagaimana kalau kita bermohon kepada makhluk gitu ya. Jadi permohonan makhluk kepada makhluk itu bagaimana? Ya, kita sangat bergantung gitu ya kepada makhluk. Misalkan kita ada ya satu ya sahabat itu yang dia kaya sekali gitu ya, sukses sekali, dan kita sangat ini sekali ya, sangat tergantung sekali sama dia. Kalau ada apa-apa kita ke dia, terus ke dia bermohon. Kalau dia nggak bisa bantu, kita sangat memohon gitu ya. Ya sampai-sampai kita menangis di hadapannya. Nah ini bagaimana hukumnya di dalam Islam gitu ya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya meminta kepada sesama makhluk itu, bermohon kepada makhluk itu, ya pada prinsipnya itu adalah hal yang dilarang di dalam Islam. Ya, meskipun dibolehkan dalam kondisi yang sangat darurat, ya. Nah, kadang-kadang kalau orang yang udah biasa minta-minta ini, dia ya kita kadang-kadang nggak bisa bedain kapan dia betul-betul darurat, kapan dia sebetulnya hanya bersandiwara gitu ya. Jadi nggak jelas gitu kan, seperti itu. Ya, nah yang terbaik adalah orang yang ketika dia susah, dia tidak mengekspos kesusahannya itu. Ya kecuali hanya kepada sahabat terdekatnya saja mungkin seperti itu. Itu pun kalau ditanya, itu pun kalau udah dikorek-korek dengan ini. Ya mungkin sahabatnya menangkap basah, di rumahnya nggak ada beras gitu kan. Ya sabun udah kecil-kecil, di kamar mandinya pasta gigi juga udah peot gitu ya, sudah tidak ada isinya. Ya sikat giginya udah keriting semua gitu ya. Tapi ada juga sih orang kaya yang sikat giginya juga keriting gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak peduli dengan sikat gigi. Tapi ada orang yang memang nggak bisa ganti sikat gigi karena keuangannya sangat terbatas gitu ya. Jadi makanya sikat giginya sudah hancur pun nggak diganti-ganti. Nah ini adalah pertanda ya, kalau kita masuk ke rumah saudara kita ya, jadi kita melakukan sidak, inspeksi mendadak. Kita lihat dapurnya, berasnya ada nggak, kita lihat kamar mandinya ada nggak, sabunnya atau pasta giginya habis nggak. Kalau semuanya serba habis, nah ini pertanda nih teman kita ya ekonominya sudah nggak bagus gitu kan, seperti itu. Ditambah lagi dia jarang muncul gitu ya di kajian ya, yang tadinya sering muncul jadi menghilang gitu ya, atau
ya dalam waktu lama kita nggak bertemu dengan mereka. Nah ini pasti dia mungkin lagi ada tekanan batin atau lagi stres. Biasanya dia tampak riang, kali ini dia tampak ya lebih banyak diam. Nah ini ya adalah orang-orang yang dalam kondisi susah. Ya bagusnya kalau kita tahu sahabat kita susah tanpa dia meminta sama kita, karena mungkin dia akan bersikap ifah, tidak mau meminta-minta gitu ya. Maka kitalah yang harusnya punya kesadaran untuk membantu dirinya gitu kan, seperti itu, karena dia lagi susah gitu kan. Jadi kalau orang yang sedang terjepit darurat itu sampai dia yang ngomong gitu ya, sampai dia yang menyatakan bahwa dia lagi susah, itu sebetulnya kita udah keduluan banget itu. Harusnya kita sebagai sahabat tuh tidak bisa seperti itu harusnya. Harus lebih sensitif lagi melihat kondisi dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta-minta, ya, kecuali ia datang pada hari kiamat dan di wajahnya tidak ada sepotong daging. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi. Ya, wallahu alam ini. Ya, digambarkan di hari kiamat wajahnya tidak ada sepotong daging. Itu apa? Kelihatan kayak peot atau gimana nih? Saya sedang cross check dulu gitu ya. Tapi sepertinya kan kalau tidak ada sepotong daging di wajah itu kayaknya gimana gitu ya. Ya, jadi tidak ideal gitu ya wajahnya gitu ya. Jadi jangan kita suka meminta-minta gitu ya. Karena nanti di hari kiamat ya gitu, wajah kita ya itu tidak ada sepotong daging gitu ya. Dalam pandangan Allah seperti itu ya. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang meminta kepada manusia sementara ia memiliki apa yang mencukupinya ya, jadi dia meminta padahal dia tuh punya ya, padahal dia tuh cukup gitu, tapi dia masih meminta-minta sama orang. Ada orang yang kayak gini ya, bagilah sedikit, kau kan sekarang udah kaya ya, bagilah sedikit gitu ya, kita kan kawan lama gitu kan ya, sedikit-sedikit minta ditraktir, kau kan sukses, traktirlah sekali-kali ya. Kalau di Riau namanya apa, ngece. Nah itu ya, jadi ke teman-teman itu seperti itu ya. Jadi selalu gitu ya, mau ingin merasakan gitu ya kekayaan dari kawan-kawan dekatnya gitu ya, seperti itu ya. Maka orang-orang seperti ini dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan mukanya terkoyak, tercakar atau tergaruk. Nauzubillah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ahmad ya. Jadi memang ini adalah hal yang tidak boleh sembarangan dilakukan gitu ya. Jadi mengeksploitasi ya kondisi diri ya, bahkan dalam kondisi sebetulnya berkecukupan bilang nggak cukup gitu ya, bilang dalam kondisi susah, berdusta kepada sahabat-sahabatnya agar ya sahabat-sahabatnya bisa memberikan bantuan-bantuan kepada dirinya. Nah ini adalah sebuah bentuk yang bentuk sikap yang berlawanan dengan ifah tadi ya. Jadi bermohon kepada makhluk itu kalau bisa jangan ya. Rasulullah SAW bersabda ya, tidak halal ya meminta-minta ya, kecuali bagi orang yang dililit oleh hutang ya, orang yang dibebani diat atau kefakiran yang sangat menghinakan. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad ya. Jadi gorimin, orang yang sudah sangat terlilit hutang, hutangnya sangat banyak ya, ini ya boleh meminta-minta ya. Di luar itu orang yang tidak punya lilitan hutang di dalam kehidupannya ya, maka dia tidak boleh meminta-minta seperti itu ya, tidak halal meminta-minta ya. Jadi orang yang terlilit yang boleh gitu ya. Nah orang yang saya banyak kenal dengan orang-orang yang sudah terlilit hutang tapi tetap ifah, nggak mau minta-minta ya, seperti itu ya. Dan jadi mereka ya berusaha gitu ya, setelah mereka berhutang insya Allah nanti ketika mereka sudah ada rezekinya mereka akan bayarkan langsung, seperti itu ya. Jadi kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya melihat dia sebagai seseorang yang ya tidak akan gitu ya melupakan hutangnya, dicatat dengan rapi gitu ya, semua akan dibayar ya pada waktunya ketika dia sudah ada kelapangan atau memang sudah ada dananya untuk melunasi hutang-hutangnya ya, seperti itu ya. Kecuali memang ya seseorang itu sudah luar biasa ya, betul-betul seorang gorimin, orang-orang yang ya terlilit hutang luar biasa ya, memang nggak bisa untuk untuk bertahan hidup pun dia susah. Nah ini ya ketika sudah di puncak kesulitannya,
dia meminta bantuan orang lain, ini boleh. Ya, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang mengambil talinya, gitu ya, lalu dia pergi mencari kayu bakar, ya artinya dia apapun lah gitu ya dilakukan, ya. Jadi talinya untuk ikat kayu bakarnya dijual ke pasar gitu ya, dan menghasilkan ada rezeki buat dirinya. Niscaya itu lebih baik baginya daripada ia meminta kepada manusia, baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, jadi seseorang yang ya membawa talinya ke hutan mencari kayu bakar lalu dijual, itu jauh lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Artinya apa? Para pengemis itu sangat luar biasa. Di dalam Islam tidak boleh ya menjadi pengemis, apalagi sebagian besarnya dusta, ya pura-pura. Ya di Indonesia ini tidak sedikit pengemis yang di kampungnya ya ternyata rumahnya besar. Ya nauzubillah, ya ada orang seperti itu. Ya, jadi ya mengeksploitasi kemiskinan, menyewa anak kecil lah gitu ya. Ya atau ada yang pura-pura kakinya diperban, ada darahnya padahal pakai apa namanya tuh betadin dikira supaya orang kasihan gitu ya. Seperti itu, dililit gitu ya. Ya segala cara lah dipakai gitu ya. Jadi untuk supaya orang itu kasihan dan memberikan bantuannya, tidak. Ya, karena dalam Islam itu sesungguhnya seseorang yang mengambil talinya lalu mencari kayu bakar ke hutan lalu dia tidak meminta-minta, itu adalah ya orang yang sangat terhormat gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupinya, dan barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang haram maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar ya maka Allah akan membuatnya sabar, dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Nuaim, Hakim dan Ibnu Jarir. Ya. Insya Allah kalau kita merasa cukup, Allah akan cukupi. Ya. Dan kalau kita menjaga diri dari perkara-perkara haram, menipu orang dan lain-lain, maka Allah akan jaga kita. Ya. Dan kalau gitu ya kita bisa bersabar gitu ya, maka Allah akan menambah kesabaran itu, dan ketika Allah kuatkan kesabaran kita itu, maka itu adalah suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah suatu pemberian yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa ketika Allah karuniakan orang kesabaran untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak ideal di dalam kehidupannya. Itu adalah perkara yang Masya Allah ya. Ya, siapa yang di dalam hidupnya tidak banyak berkeluh kesah, ridho gitu ya dengan apapun yang Allah tetapkan kepada dirinya, Masya Allah, ini orang-orang yang sudah berada di genggaman tangannya itu kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang sabar dan orang yang syukur seperti yang sudah kita bahas di pekan-pekan lalu dalam kajian kita ini, ya maka mereka lah orang-orang yang ya sudah menemukan kunci kebahagiaan hakiki dalam hidupnya. Jadi dia tahu banget gitu bahwa semua kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya itu adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia tidak akan berkeluh kesah kepada semua orang, enggak gitu. Ya. Dia tahu ini ujian saya nih, ya. Ini sekarang ini waktu ini nih ujian saya, ya. Kalau saya lulus, saya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya Allah akan mencintai kita. Jadi mereka punya keyakinan seperti itu. Baik. Harusnya kita memohon kepada siapa kalau begitu? Ya memohonlah kepada Allah. Ya. Jangan memohon kepada manusia. Jangan bergantung kepada makhluk. Ya, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan selama ini ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat kurang. Ya. Kenapa kita begitu mudah berkeluh kesah itu? Karena kita sangat ya tidak sabar gitu ya di dalam menghadapi kondisi-kondisi di dalam kehidupan kita. Ya, nah banyak di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar kita memohon kepada Allah dan bukan kepada makhluknya. Ya. Jadi jangan menggantungkan hidup kita pada bos kita, ya pada relasi kita, orang-orang kaya di sekeliling kita. Ya, jangan mengandalkan untuk dapat proyek itu dari relasi networking yang kita punya. Enggak, itu tidak menjadi jaminan. Ya, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Allah yang maha kaya, Allah yang ya ketika Dia telah berkehendak gitu ya bahwa sesuatu itu ya harus menjadi milik kita, harus menjadi rezeki kita, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ya, dan kalau Allah belum berkehendak, ya, maka apapun yang kita ikhtiarkan, apapun yang kita usahakan, ya tidak akan terrealisasi, tidak akan terjadi. Ya, semua itu adalah semata-mata kekuasaan Allah SWT. Maka hanya kepadanya lah kita memohon, ya, di dalam melakukan segala daya upaya dalam kehidupan ini. Makanya di Quran surat Al-Insyirah ayat 78, ya, faiza faragta fansob wa ila rabbika fargob, ya, seperti itu. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Ya, Quran surah Al-Insyirah ayat 78. Ya, ini penegasan dari Allah SWT bahwa enggak boleh gitu berharap kepada selain Allah SWT. Jadi setelah kamu selesai satu urusan, kerjakan berikutnya urusan kamu yang lain, lalu berharaplah hanya kepada Allah SWT. Ya, proposal sudah masuk, berharap kepada Allah. Presentasi kepada calon klien sudah, berharap kepada Allah SWT. Ya. Ketika di dalam proyek ada kesulitan, ada kendala, berharap kepada Allah SWT, minta diberi jalan keluar. Ya, ketika menagih kliennya susah, ya, saya 3 bulan terakhir ini menangani ya perusahaan yang pembayaran dari proyek-proyek konstruksinya di daerah Jawa Barat mengalami kemacetan parah, gitu ya, sampai pembayaran terhadap saya pun jadi agak sedikit tertunda gitu ya. Sampai hari ini pun saya masih ya menunggu juga, karena ya ketika mereka melakukan penagihan itu yang tentu saja nilainya adalah MM-an gitu ya. Ya tentu ini semua gitu ya luar biasa sulitnya. Ya, ketika Allah belum berkehendak ya begitulah. Ya belum gitu ya. Tapi kalau Allah sudah kun fayakun gitu ya. Jadi maka jadilah gitu ya. Jadi kita harus bermohon kepada siapa berarti? Sahabat semua, ya kepada Allah SWT. Ya kepada siapa lagi? Ya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ya. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Abu Hibban, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Ya, semua yang tersimpan dalam bumi ini akan dikeluarkan oleh Allah SWT kalau Allah sudah menghendakinya. Ya. Semua rezeki-rezeki kita yang tertahan itu akan dilepaskan, akan dikeluarkan semua. Ya, ingatlah gitu ya satu prinsip bahwa kita tidak mungkin wafat dalam kondisi rezeki kita belum disempurnakan oleh Allah SWT. Nggak mungkin. Ya, Allah Maha Adil. Semua manusia di atas muka bumi ini sudah ada jatah rezekinya. Ya. Si A sekian, si B sekian itu udah ada, dan nggak mungkin Allah gitu ya tidak memenuhi gitu ya hak-hak dari hamba-hambanya itu ya ketika dia wafat itu pasti sudah terpenuhi ya. Makanya kalau ada di antara kita ini yang ya dapat begitu banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mengalir deras gitu ya, dari mana-mana tuh rezeki datang gitu ya. Nah, itu harus apa? Harus siap-siap. Waduh, rezeki saya ngalir terus nih. Ya tambah banyak ini. Ya, jangan-jangan waktu saya dalam kehidupan ini makin sedikit gitu. Karena kayaknya udah dikeluarkan semua nih oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai makin kaya kita gitu ya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin tidak ada persiapan-persiapan untuk akhirat kita nanti. Jangan ya, justru harus sebaliknya ya, ketika kita jadi dipermudah segalanya gitu ya, maka kita harus semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin gitu ya orang tuh wafat dalam kondisi rezekinya belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika saya bertemu dengan seorang sahabat yang insya Allah beliau soleh, ya beliau ya bisa dikatakan lah ya punya
segalanya lah gitu ya, apartemen banyak gitu kan, ya kendaraan ada, ya istri yang solehah, anak-anak yang soleh gitu kan. Ya kata saya, ya hebat antum gitu ya, luar biasa pencapaian antum gitu kan, luar biasa, masya Allah gitu ya. Kata dia apa? Ya, enggak, biasa aja. Semua orang itu ada timingnya gitu ya. Ya nanti juga Bambang juga bisa seperti itu kalau memang sudah Allah takdirkan gitu ya. Semua orang ada timingnya gitu ya, seperti itu. Ada yang cepat dikasihnya, ada yang nanti gitu ya, di usia 40-an, ada yang mungkin dapat rezekinya di usia 50-an gitu ya. Beda-beda setiap orang gitu ya. Masya Allah, benar juga apa yang dia katakan gitu ya. Dan dia selalu mengulang-ulang gitu bahwa saya mencapai ini bukan karena saya hebat, ya, tapi karena Allah SWT lah yang membukakan kemudahan-kemudahan untuk saya. Jadi Masya Allah, jadi kita tuh harus seperti itu, sahabat sekalian. Ya, bergantunglah kepada Allah SWT. Ya. Jangan sok pede gitu ya, merasa yakin bahwa sukses kita hari ini tuh ya karena memang kemampuan kita, karena kehebatan kita, bukan karena Allah. Nah, kalau sudah seperti ini jatuhnya sombong. Ya, menafikan Allah SWT di dalam keberhasilan kita. Ya, apalagi para motivator barat tuh yang selalu bilang gitu ya, jika Anda pikir Anda bisa, maka Anda pasti bisa. Oh, kata siapa? Itu melanggar akidah Islam ya. Meskipun kita yakin kita bisa, kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Ya, seperti itu. Jadi jangan sembarangan berguru pada motivator gitu ya. Kalau kita tidak mau nanti punya pemikiran yang terlalu menafikan Allah SWT dalam kehidupan ini, bisa jatuh sombong ya. Nah, selain itu tentu orang yang memohon kepada Allah ini akan mengadukan semua kesedihan dan kesusahannya hanya kepada Allah, tidak mengadukannya di media sosial, tidak dicantuminya di statusnya ya, tidak dicantuminya di ya platform-platform media sosial, tidak ya. Tidak menulis, ya Allah ya mungkin aku hari ini orang yang paling sulit di dunia. Wah, enggak ya, tidak akan gitu ya. Meskipun dia didera sakit, penderitaan yang luar biasa ya, di sakitnya itu kawan-kawannya nggak ada yang jenguk gitu ya, enggak akan dia mengeluhkan itu di statusnya, di WA atau di media sosial. Enggak akan ada yang tahu. Karena apa? Karena dia hanya mengeluhkan kondisi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diungkapkan dalam Quran surah Yusuf ayat 86, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub hanya ya mengadukan kesusahan dan kesedihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama asku bashi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ya, jadi sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita susah, ya bangun malam, sholat tahajud, di situ tumpahkan semua kepada Allah SWT. Ya, ngadulah di sana, curhat sama Allah SWT, menangislah di sana, silahkan gitu. Itu jauh lebih baik, ya kan? Daripada apa? Mengadu kepada manusia, ya mengekspos kesusahan kita di hadapan semua manusia. Ya, enggak seperti itu karakter seorang mukmin sejati itu. Ya. Nah, setiap orang yang menggantungkan hatinya kepada makhluk dengan harapan agar mereka memberinya pertolongan, ya, rezeki dan hadiah, maka sesungguhnya hatinya telah tunduk dan menjadi hamba mereka. Enggak lah ya, sahabat sekalian, kita ini hamba Allah, bukan hamba manusia. Ya. Kuatkan pula ketawakalan kita kepada Allah SWT. Ya, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup atau kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Quran surah Al-Furqan ayat 58. Ya, nah inilah perintah ya agar kita lebih bertawakal kepada Allah SWT, lebih bermohon kepada Allah SWT. Berikutnya sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa kekayaan yang hakiki itu adalah kaya hati. Ya, kaya hati.
Orang yang di dalam dirinya telah berhimpun rasa cinta kepada hartanya, gitu ya, maka akan datanglah berbagai keburukan kepada dirinya. Antara lain sikap tamak muncul, sikap kikir atau bakhil muncul, pelit gitu ya. Seperti itu. Ini kalau udah rasa cintanya kepada hartanya sudah datang kepada dirinya gitu ya. Jadi nggak boleh kita seperti itu ya. Rasulullah SAW bersabda, kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa atau kaya hati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, maka seseorang yang hatinya kaya ini adalah orang yang dia merasa cukup. Ya, jadi bukan karena hartanya banyak, dia merasa cukup. Ya, kemudian dia insya Allah tidak suka meminta-minta kepada sesama makhluk. Ini orang yang kaya hati. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia malam hari ini adalah marilah kita kuatkan kesabaran kita dari hal-hal yang haram. Ya. Menguatkan lagi materi tentang sabar yang sudah dibahas. Gitu ya. Sabar dari hal-hal yang diharamkan ini adalah wajib bagi kita semua, meski hawa nafsu kita menyukai dan menginginkannya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 33, وَلْيَسْتَغْفِفِلْ لَذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ya, jadi ya orang-orang yang sudah ingin tapi belum mampu, maka jagalah kesucian diri. Jangan sampai terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Bersabarlah gitu ya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merasa cukup, nah ini kembali ke awal lagi, maka Allah akan mencukupinya, dan barang siapa yang menjaga diri dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Malik, Ahmad, dan At-Tabrani. Jadi sahabat yang dirahmati Allah SWT, sabar juga ya termasuk bagian dari ifah. Ya, ketika kita ya diuji ya dengan kemaksiatan gitu ya, godaan-godaan hawa nafsu yang besar untuk bermaksiat gitu ya di jalan Allah gitu ya, untuk ya melampiaskan keinginan-keinginan rendah kita, maka ketika kita mampu bersabar dari ini semua, maka Allah akan menjaga kita. Masya Allah ya. Jadi bagi sahabat filah semua, apapun kondisi kita pada hari ini ya, marilah kita kuatkan kesabaran kita. Ya, marilah kita semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan marilah kita wujudkan ifah di dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita mempermalukan diri kita di hadapan makhluk Allah gitu ya, bahwa ya kita seolah-olah gitu ya tidak memiliki Allah dalam hidup ini. Ya, tidak tidak ada tempat bergantung yang lain gitu ya. Ya, hanya kepada manusia gitu ya. Jadi kita tidak bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Marilah kita rubah ya kondisi jiwa kita ini. Mari kita kayakan hati kita dengan terus merasa cukup ya, dan tidak memiliki keinginan gitu ya untuk mendapatkan bagian dari harta saudara kita, harta teman-teman kita, kecuali yang memang sudah menjadi hak kita gitu ya. Misalkan harta waris itu sudah ya mungkin menjadi hak kita gitu ya. Ya, kalau di luar itu enggak gitu ya. Ya silahkan gitu ya. Jadi memang di sini butuh suatu sikap ifah dan sikap sabar yang benar-benar kuat. Semoga dengan ini semakin kuat pula lah kebahagiaan yang kita rasakan di dalam hidup ini. Ya kalau ada disyukuri, ya kalau nggak ada disabari gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu ya, menjalani kehidupan ini dengan sikap ifah seperti itu. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.